Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Kamila Hilda. Di sini saya akan membahas bisnis report, di mana anggota kelompoknya ada Yadi Supriyadi, Taufik Imam Hidayat, Natania Tiara Putri, Dila Fadila, dan Humaisi Kamila Hilda. Di sini saya akan membahas materi ini itu bersama rekan saya, yaitu Natania Tiara Putri. Pertama, dasar pemikiran. Di belakang ini, kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka saya tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah sejenis pisang berbalut kulit lumpia berisi coklat lumer, kemudian diberikan topping glaze dan sprinkle. Usaha ini kami namakan Banama. Tujuan dari usaha ini adalah 1. Menciptakan lapangan kerja sendiri, 2. Memiliki penghasilan sendiri, 3. Menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang, 4. Mengurangi beban pengeluaran keluarga. Yang ketiga, yaitu ada detail produk. Detail produk yang pertama yaitu pisang dengan balutan lumpia yang kami sajikan berbeda dengan pisang balutan lumpia yang lainnya. Yang kedua, yaitu inovasi rasa yang berbeda, yaitu tiramisu, green tea, strawberry, dan lain-lain. Dan toppingnya yaitu sprinkle dan Oreo. Yang ketiga, tempat usaha ini direncanakan di sekitar Universitas Siliwangi. Yang keempat, dijual dengan harga 12.000 per box. Nah, selanjutnya ada target pasar. Target pasar kita terutama adalah mahasiswa di Universitas Siliwangi, warga Universitas Siliwangi, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitar Kota Tasikmalaya. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Selanjutnya, ada strategi pemasaran. Nah, slogan Banama kita itu adalah bersama Banama hidup menjadi Sigma. Lalu yang pertama ada pembuatan tenan yang unik dan menarik. Lalu yang kedua ada bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi. Yang ketiga ada menerima pesanan untuk acara. Yang keempat, melakukan promosi melalui jaringan sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, pamflet, brosur, radio, dan lain-lain. Lalu komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makan yang bersih dan bergizi. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan usaha Banama ini, saya dan teman-teman saya yang akan mengolah dalam proses produksi dan pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fadlia dengan NPM 243403111044 dari kelompok Banana Sigma dengan tugas kelompok kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan penghitungan biaya produksi dan kebutuhan modal dari Banana Sigma atau Banama. Di sini ada biaya bahan baku untuk 70 pieces per hari. Di sini ada bahan-bahan dari Banama, yaitu ada pisang, kulit lumpia, tepung terigu, coklat, glaze, Oreo, sprinkle, dan wadah kardus. Dari total bahan-bahan tersebut, yaitu ada 99.200 harganya. Yang kemudian ada ini untuk harga per hari, yaitu 99.200. Kalau untuk 1 bulan, harga dari bahan-bahan tersebut yaitu 2.976.000. Untuk biaya bahan baku per piecesnya yaitu 1.417. Sedangkan biaya bahan baku per bungkus yaitu 7.086 perak. Jadi total modal per bulannya yaitu 2.976. Kemudian ada biaya modal, yaitu ada biaya investasi dan biaya operasional. Untuk biaya investasi ada gerobak, alat gorengan, spatula, peniris gorengan, pisau, LPG, kompor gas. Nah, yang di total akan mendapatkan harga 1.600.000. Untuk LPG ini kita membeli tabungnya, jadi harganya 150. Untuk biaya operasional ada bahan baku untuk 1 bulan, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dan kemasan, yang dimana total dari biaya operasional semua ini yaitu 4.276.000. Kemudian 4.276.000 ditambahkan dengan
biaya investasi yaitu 1.600.000 yang akan menghasilkan harga 5.876.000 yaitu total kebutuhan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Supriyadi, NPM 243403111053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi kuesioner strategi pemasaran produk Banana Sigma pada dua minggu yang lalu. Bagaimana kuesioner ini dilakukan? Yaitu dengan menggunakan skala Likert, yaitu dengan memberikan jawaban atau 5 jawaban dengan kriteria yang pertama sangat tidak setuju dengan poin 1, tidak setuju dengan poin 2, netral dengan poin 3, dan setuju dengan poin 4, dan yang terakhir sangat setuju dengan poin 5. Dari kuesioner tersebut, kami berhasil mendapatkan sebanyak 51 responden dalam kurun waktu 2 kali pertemuan PJBL, dan kami juga melakukan survei secara langsung dengan menyediakan produk kami untuk dicicipi secara langsung oleh target konsumen. Yang selanjutnya, pada pertanyaan pertama dalam kuesioner tersebut, kami menanyakan apakah Anda menyukai makanan yang manis. Jawabannya sangat setuju mendapatkan 19 respon, setuju mendapatkan 17 respon, netral sebanyak 11 respon, tidak setuju mendapatkan 4 respon, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Selanjutnya, pada analisis data kedua, kami menanyakan seberapa penting kandungan gula rendah dalam makanan manis bagi Anda. Sangat setuju mendapatkan 24 respon, setuju mendapatkan 13 respon, netral sebanyak 11 respon. Dengan ini menyatakan bahwa responden sangat memperhatikan kandungan gula dalam makanannya. Yang selanjutnya, pada analisis data yang ketiga, kami menanyakan apakah Anda tertarik dengan makanan manis yang dibuat dari bahan organik dan alami. Jawabannya sangat setuju mendapat 26 respon, netral sebanyak 11 respon, dan setuju mendapatkan 7 respon. Sangat tidak setuju mendapatkan 5 respon, tidak setuju mendapatkan 2 respon. Dan ini menyatakan bahwa responden lebih tertarik dengan makanan manis yang terbuat dari bahan organik. Selanjutnya, analisis data keempat, seberapa besar peluang Anda untuk beralih ke produk makanan manis yang baru jika memenuhi preferensi Anda. Mendapatkan netral sebanyak 19 respon, sangat setuju 14 respon, setuju sebanyak 13 respon. Dengan kata lain, responden kurang atau tidak berminat lebih untuk pindah ke produk makanan lain jika sudah ada produk yang menurut responden sesuai dengan preferensinya. Yang kelima, harga yang ditawarkan produk Banama terjangkau bagi Anda dengan 20 respon sangat setuju, 14 respon setuju, netral 13 respon. Kami menawarkan produk Banama ini dengan harga 12.000, isinya 5 pieces. Dengan itu, responden menyukai Perkenalkan, nama saya Taufik Imam tawaran Hidayat, kami NPM saya dengan 243403111042. per bungkus. Baik, untuk data selanjutnya, yaitu data ketujuh, dengan pertanyaan saya tidak keberatan menambah ongkos saat membeli produk Banana secara delivery service, yaitu mendapatkan hasil berupa netral sebanyak 17, lalu setuju sebanyak 13 suara, dan sangat setuju sebanyak 13, lalu tidak setuju sebanyak 5, dan sangat tidak setuju sebanyak 3 suara. Dan selanjutnya, analisis data ke-8, yaitu pertanyaannya berupa apakah variasi topping produk Banana sesuai dengan selera Anda. Dihasilkan suara sangat setuju mendapat hasil 28, lalu setuju 15, netral 7, dan tidak setuju 1, lalu yang terakhir sangat tidak setuju 0. Dilanjut lagi dengan analisis data ke-9 dengan pertanyaan, saya ingin membeli produk Banana karena ingin mencoba makanan manis. Memperoleh hasil setuju sebanyak 21, sangat setuju sebanyak 15, netral sebanyak 10, tidak setuju sebanyak 3, sangat tidak setuju sebanyak 2.
Selanjutnya, analisis data ke-10, yaitu dengan pertanyaan, tampilan dalam foto produk sangat menggugah selera saya untuk membeli. Memperoleh hasil suara, sangat setuju sebesar 27, setuju 13, netral 6, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 2 suara. Lalu selanjutnya, analisis data ke-11 dengan pertanyaan, apakah produk banana ini cocok dikonsumsi oleh semua kalangan? Memperoleh suara sangat setuju sebesar 22, setuju 13, tidak setuju 8, netral 6, dan sangat tidak setuju 2 suara. Lalu pada analisis data ke-12 dengan pernyataan, saya akan merekomendasikan produk banana kepada orang lain. Memperoleh suara sangat setuju sebanyak 24, setuju 14, netral 12, dan tidak setuju 1, sedangkan sangat tidak setuju 0. Rekapitulasi kuesioner dengan rumus skala Likert dengan rumus indeks penilaian total skor dibagi skor tertinggi dikali 100, di mana skor tertinggi ini diambil dari jumlah responden dikali 5, karena 5 adalah poin tertinggi dalam kuesioner ini. Dalam pertanyaan pertama, saya menyukai makanan manis, mendapatkan 80 presentasi peminatan, di mana 80% ini terindikasi sebagai sangat minat. Yang kedua, seberapa penting kandungan gula rendah dalam makanan manis bagi Anda? Mendapatkan 82,35941% dan terindikasi sebagai sangat minat. Yang ketiga, apakah Anda tertarik dengan makanan manis yang dibuat dari bahan-bahan organik atau alami? Mendapatkan 78,43173%. Terindikasi sebagai minat. Yang keempat, seberapa besar peluang Anda untuk beralih ke produk makanan manis yang baru jika memenuhi preferensi Anda? Mendapatkan 73,72549. Terindikasi sebagai minat. Yang kelima, harga yang ditawarkan untuk produk Banana Sigma terjangkau bagi saya, mendapatkan 79,21, dikatakan sebagai minat. Yang keenam, saya akan tetap membeli produk Banana Sigma walaupun ada kenaikan, mendapatkan 59,6, dikatakan sebagai netral. Yang ketujuh, saya tidak keberatan menambah ongkos saat saya membeli produk Banana Sigma secara delivery service, mendapatkan 70,9, dikatakan minat. Lalu yang kedelapan, variasi topping produk Banana Sigma sesuai dengan selera saya, mendapatkan 87,45, dikatakan sangat minat. Yang kesembilan, saya ingin membeli produk Banana Sigma karena ingin mencoba makanan manis, mendapatkan 77,25, dikatakan sebagai minat. Yang ke-10, tampilan dalam foto produk sangat menggugah selera saya, mendapatkan 83,529, dikatakan sebagai sangat minat. Yang ke-11, produk Banana Sigma cocok dimakan semua kalangan, mendapatkan 77,64, dikatakan minat. Dan yang ke-12, yang terakhir, saya akan merekomendasikan produk Banana Sigma kepada orang lain, mendapatkan 83,92, dikatakan sebagai sangat minat. Kesimpulan presentasi pada kali ini adalah, jadi, dengan adanya kuesioner strategi pemasaran produk Banana Sigma, ini dapat mengetahui selera dan keinginan konsumen, dan mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk yang akan kita pasarkan. Dengan adanya analisis kuesioner ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko untuk kedepannya. Sekian dari kelompok kami, maafkan bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fadlia, NPM 24340311111044 dari kelompok Banama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC, yaitu Business Model Canva. Oke. Yang pertama ada key partners atau mitra kerja, yaitu ada pemilik lahan pisang, penyedia kemasan, dan penyedia perlengkapan lainnya, seperti bahan-bahan. Untuk key activities, yaitu kita akan mempromosikan bisnis melalui media sosial, seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. Untuk key resource-nya, yaitu ada alat dan bahan, finansial, human, dan hasil riset. Kemudian ada value propositions, di mana kita akan menghadirkan variasi baru yang kekinian dengan biaya yang terjangkau. Kemudian kita akan memodifikasi suatu produk agar banyak diminati oleh kaum muda. Terus ada customer relationship, di mana kita akan memberikan layanan 24/7 melalui fitur chat WhatsApp. Kemudian membership, dan ketiga ada pelayanan yang ramah melalui direct selling atau penjualan langsung.
Terus ada channels, di mana kita akan menggunakan media sosial, direct selling, and mode to mode. Terus ada customer segments, di mana target kita ini yaitu adalah anak-anak, remaja, dewasa, dan pecinta makanan manis. Terus untuk cost strukturnya yaitu ada biaya bahan baku, proses pengolahan produk, biaya transportasi saat membeli bahan, biaya kemasan dan packaging, dan terakhir ada revenue streams, di mana ada pendapatan dan direct selling, kemudian take away, biaya transportasi yang akan dibayar oleh konsumen. Gitu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai BMC Banama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.